Masih pada pagi hari. Sebelumnya mohon maaf karena Ana belum bisa on cam karena sedang kurang sehat. Hmm. eh, Taib Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Taib insyaallah pada pagi hari ini kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait pengertian ilmu dalalah. Oke, sebelum memulai presentasi atau masuk ke pemaparan materi, Ana izin memperkenalkan anggota kelompok 2 terlebih dahulu. Yang pertama ada Aisyah Nazila Nabilah, kemudian Azizah Nailatus Saadah, kemudian Azkia Tamami, kemudian Faiza Auliana, kemudian Sabita Mutia Zahra, dan Ana sendiri Naila Khairunisa. Oke, selanjutnya ada daftar materi atau subtopik yang akan menjadi pembahasan pada pagi hari ini. Yang pertama ada definisi ilmu dalalah, kemudian perhatian ulama klasik terhadap kajian makna, kemudian yang ketiga ada perhatian ahli bahasa modern terhadap kajian makna, kemudian yang keempat ada kedudukan ilmu dalalah di antara level studi bahasa, kemudian yang kelima ada hubungan ilmu dalalah dengan ilmu lainnya. Afwan. Oke, selanjutnya masuk ke pembahasan pertama yaitu definisi ilmu dalalah. Jadi ilmu dalalah itu eh, dapat dikatakan dapat diartikan secara etimologis dan juga terminologis gitu. Etimologis ini secara bahasa gitu, sedangkan terminologis secara istilah. Nah, untuk pengertian secara bahasa, ilmu dalalah atau semantik itu diserap dari bahasa Inggris atau yaitu semantics yang berarti studi tentang makna. Jadi, ilmu dalalah menurut bahasa adalah ilmu pengetahuan tentang makna. Dalam bahasa Arab, ilmu ini disebut dengan beberapa istilah, yakni ilmu dalalah dan juga ilmu makna, gitu. Bukan ilmu ma'ani, gitu. Karena kalau ilmu ma'ani nanti jatuhnya ke masuknya ke kajian balaghah. Kemudian yang kedua ada pengertian secara terminologis atau secara istilah. Tuh, jadi ilmu dalalah itu adalah salah satu cabang ilmu linguistik yang telah berdiri sendiri, dapat diartikan bahwasannya yaitu adalah ilmu yang mempelajari makna suatu bahasa, baik pada tatanan mufradat, kosakata, maupun pada tatanan tarokib, struktur. Nah, jadi dari beberapa definisi ini dapat diketahui bahwasannya semantik adalah bagian dari studi tentang bahasa yang mempelajari makna sebagai bahan kajian. Oke, untuk materi selanjutnya, yaitu tentang perhatian ulama klasik terhadap kajian makna, akan dipaparkan oleh Aisyah Nazila Nabila. Baik, syukran Ukhti Naila. Selanjutnya adalah perhatian ulama Arab klasik terhadap kajian makna. Jadi ilmu dalalah itu memang secara formal itu baru dikenal pada abad ke-19 sebagai salah satu cabang penting dalam kajian linguistik modern. Nah, tapi meskipun seperti itu, bukan berarti para ulama Arab klasik dan pakar bahasa Arab klasik sebelumnya mengabaikan persoalan makna. Tapi sebaliknya, sejak awal perkembangan studi bahasa Arab, perhatian para ulama Arab klasik tentang makna itu sudah menempati posisi sentral. Para ulama bahasa, ahli nahwu dan ahli balaghah dan mufasir itu sangat serius dalam menelaah relasi antara lafaz dan makna, baik dalam konteks pemahaman Al-Quran, hadis maupun karya sastra Arab klasik. Karena para ulama Arab klasik itu menyadari bahwa bahasa itu bukan hanya sekedar kumpulan kata, tapi juga sarana utama untuk menyampaikan maksud, nilai serta pemikiran. Nah, oleh sebab itu, kajian makna itu menjadi fokus utama dalam berbagai disiplin ilmu seperti tafsir Al-Qur'an, ilmu balaghah gitu yang ma'ani, bayan badi, ilmu nahwu, bahkan kritik sastra Arab. Nah, upaya para ulama Arab klasik
melahirkan metode-metode analisis makna yang mendalam meskipun memang saat itu tuh belum diberi label sebagai ilmu dalalah. Nah, dengan seperti itu dapat ditegaskan bahwa perhatian ulama Arab klasik terhadap kajian makna itu sudah berlangsung jauh sebelum lahirnya ilmu semantik modern di Barat. Hanya saja bentuk dan istilahnya berbeda menyesuaikan kebutuhan zaman serta konteks keilmuan mereka. Nah, ada beberapa kajian makna yang menjadi perhatian ulama Arab klasik. Yang pertama ini kajian Al-Quran. Nah, sejak turunnya Al-Quran, para ulama Arab klasik tuh sudah memberi perhatian besar gitu terhadap makna, karena Al-Quran dianggap sebagai sumber utama bahasa Arab dan sastra Arab. Kajian makna dalam Al-Quran tuh berkembang lewat berbagai aspek, seperti pembahasan tentang i'jaz Al-Quran, keindahan dan kemujizatannya, kemudian penafsiran makna lafaz-lafaz asing, penyusunan kamus tematik untuk membantu memahami istilah Al-Quran, dan juga upaya untuk pengaturan mushaf sesuai dengan sistematika makna. Nah, para mufasir klasik atau para ulama Arab klasik itu berusaha menyingkap maksud dari setiap lafaz dan struktur ayatnya sehingga makna Al-Qur'an itu dapat dipahami dengan benar gitu oleh umat manusia. Nah, di sini juga ada hadis di mana Rasulullah tuh apa namanya memberi memberikan apa ya, memberi informasi gitu terhadap apa namanya kita tuh harus memahami makna lafaz-lafaznya Al-Qur'an gitu dalam Al-Qur'an. Bunyi ini waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara al-Qur'ana fa'aribahu kana lahu bikulli harfin 20 hasanatan wa man qara'ahu bighairi i'rabin kana lahu bikulli harfin 10 hasanatin. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dan memahami makna lafaz-lafaznya, maka setiap huruf terdapat 20 kebaikan. Dan barang siapa yang membacanya tanpa memahami makna lafaznya, maka setiap huruf terdapat 10 kebaikan. Jadi di sini Rasulullah tuh meminta kita gitu ya untuk mempelajari atau untuk memahami makna lafaz-lafaz dalam Al-Quran. Nah, dari hadis ini juga membuktikan bahwa perhatian terhadap ilmu makna gitu kajian Al-Quran tuh udah ada sejak generasi awal gitu bahkan sebelum kata dalalah itu dikenal secara akademis. Nah, kemudian yang kedua terkait kajian ilmu makna ilmu ma'ani. Nah, ilmu ma'ani ini punya definisi. Definisinya ini usulun wa qawaidun yu'rafu biha ahwalul kalamil arabiyyil lati yakunu biha mutabiqan limuqtadal hali bihaitsu yakunu wifqal gharadil ladzi siqa bihi. Nah, artinya usul-usul dan kaidah-kaidah yang dengannya dapat diketahui hal ihwal ungkapan Arab yang sesuai dengan konteks situasi dan yang sesuai dengan tujuan dari konteks tersebut. Nah, saya ilmu ma'ani itu kan yang tadi pertama sudah dijelaskan ya sama Utinela, terkait ilmu ma'ani itu adalah masuknya ke cabang utama dari ilmu balaghah gitu. Nah, di sini juga fokus utama dari kajian ilmu ma'ani itu merupakan apa namanya fokus utamanya adalah bagaimana makna bisa berubah sesuai dengan susunan kalimat, konteks dan tujuan pembicara. Nah, dari sini terlihat nih bahwa ulama seperti Sibawais itu sudah menyinggung hubungan erat antara lafaz dan makna, meskipun pendekatannya masih kerangka ilmu nahu. Gitu. Bahkan sebelum ulama Sibawaihi gitu, Amirul Mukminin yaitu Ali bin Abi Thalib dan Abul Aswad Ad-Duali telah menaruh perhatian pada makna melalui perumusan kaidah nahu awal, walaupun belum secara eksplisit gitu yang memakai istilah dalalah. Nah, karena itu melalui ilmu ma'ani perhatian ulama Arab klasik terhadap kajian makna pada tampak gitu pada bagaimana mereka menentukan kecocokan antara bentuk bahasa dan maksud komunikatifnya. Nah, dari sinilah lahir berbagai cabang ilmu seperti ilmu tafsir, ilmu ushul fiqh, ilmu nahwu shorof. Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan kajian kritik sastra. Nah, dalam kritik sastra Arab klasik, pembahasan tentang makna tuh menempati posisi penting gitu. Ulama dan kritikus sastra Arab tidak hanya menilai keindahan bentuk dan gaya bahasanya aja gitu, tapi juga mendalami kandungan makna yang terkandung dalam syair maupun prosa.
Nah, hal ini tuh sejalan dengan penelitian terhadap gaya bahasa Al-Quran yang juga dipandang sebagai karya sastra tertinggi. Kritik sastra Arab klasik tuh banyak menyoroti bagaimana makna tersampaikan lewat pilihan diksi, kiasan, dan juga struktur retoris gitu, sehingga mempengaruhi penilaian terhadap kualitas sebuah karya. Nah, dari sini perhatian ulama terhadap makna dalam kritik sastra Arab itu menegaskan bahwa aspek semantik itu sudah menjadi salah satu landasan penting dalam mengukur keindahan nilai karya sastra Arab. Tuh, mungkin cukup sekian dari anak kembalikan ke moderator. Ukhti Najla atas pemaparannya. Kan jelas. Nayla, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, pembahasan kita kali ini adalah perhatian ahli bahasa modern terhadap kajian makna. Jadi, pada masa modern, kajian makna itu mulai mendapat perhatian serius dari para ahli bahasa, itu melalui tokoh yang dianggap sebagai pelopor, yaitu bernama Breal, dengan karyanya Essai de Semantique pada tahun 1897. Nah, pada awalnya studinya ini terbatas pada perkembangan kosakata saja, kosakata dalam bahasa Indo-Eropa gitu, seperti Yunani, Sanskerta, dan Latin. Dan kemudian kajian dari Braille ini sebagai titik awal perkembangan ilmu semantik. Kemudian menurut Palmer, istilah semantik ini awalnya bermakna meramal hal gaib gitu, pada abad ke-17 sebelum akhirnya berubah makna menjadi cabang linguistik yang membahas makna dan perubahannya. Seperti sebelumnya, dalam bahasa Arab, semantik ini dikenal dengan istilah ilmu dalalah, yaitu ilmu yang mempelajari perkembangan makna kata secara historis, variasi makna, serta faktor-faktor yang menyebabkan perubahan makna. Nah, perhatian terhadap semantik ini di kalangan ilmuwan barat semakin berkembang. Perkembangan berikutnya itu ditandai dengan munculnya tokoh besar. Setelah Brel sebagai pelopor, muncul tokoh seperti Stern dan Ferdinand de Saussure dengan karyanya Curse de Linguistique General yang melahirkan aliran strukturalisme. Ia memperkenalkan pendekatan diakronis yang bersifat historis dan sinkronis yang bersifat deskriptif. Dan pemikiran dari Saussure ini sangat berpengaruh gitu di Eropa. Selain itu ada juga Leonardo Duffield yang menulis buku Language, dan menurutnya makna adalah kondisi dan respon yang bisa dipahami jika dikaitkan dengan hal-hal yang sudah diketahui. Lalu ada Noam Chomsky dengan teori transformasionalnya, yang menekankan bahwa makna adalah unsur pokok dalam analisis bahasa. Chomsky ya namanya, Neng. Noam Chomsky. Apa saja? Noam Chomsky. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau semantik ini berkembang pesat di Barat setelah abad ke-19. Namun perlu diingat bahwa jauh sebelum itu, tradisi keilmuan Arab sebenarnya sudah mengkaji duluan makna melalui ilmu dalalah tersebut. Hanya saja kontribusi besar ini kurang diperhatikan oleh ilmuwan Barat. Sekian dikembalikan kepada Naila. Oke, syukron Faiza atas pemaparannya. Untuk materi selanjutnya yaitu kedudukan ilmu dalalah di antara level studi bahasa akan dijelaskan oleh Ukhti Azkia. Baik, syukur Naila atas kesempatannya. Izin melanjutkan.
terkait kedudukan ilmu dalalah di antara level studi bahasa. Nah, mungkin sebelum kita membahas kedudukannya, mungkin kita perlu mengetahui pola-pola pemikiran ulama bahasa Arab di masa klasik dan juga modern gitu. Nah, yang pertama di sini ada pola pemikiran ulama bahasa Arab klasik. Nah, pada pola yang pertama ini, eh, para ulama bahasa Arab di masa klasik itu menetapkan eh, cabang dari ilmu cabang ilmu yang menjadi bagian dari kajian bahasa Arab atau ulumul Arabiyah, yaitu ada sorof, nahu, arut, lughah, istiqaq, qardu sya'ri, insya, mani, bayan, khafiyah, tarikh, dan juga ihsa. Nah, kemudian juga ada eh, menurut ulama yang bernama Asakaki, beliau menyebutkan dengan nama Ulumul Adabi, yang dimana fokus utamanya itu pada ilmu sorof, nahu, almani, dan juga bayan. Kemudian juga ada Ulumul Lisan Arabi yang dimana dikemukakan oleh Ibnu Khaldun gitu, yang berfokus kepada ilmu lughah, ilmu nahu, ilmu bayan, dan juga ilmu almani. Nah, dari sini kita bisa lihat pola pemikiran ulama bahasa Arab klasik itu yang pertama terdapat di Ulumul Arabiyah gitu tidak tidak dimasukkannya kajian ilmu aswat atau fonologi ke dalam kajian bahasa. Karena beliau itu menganggap bahwa ilmu aswat ini merupakan bagian dari ilmu tajwid gitu atau ilmu dalam membaca Al-Qur'an gitu. Nah, maka dari itu mereka menganggap bahwa ilmu ilmu aswat ini atau ilmu ilmu fonologi ini tidak dimasukkan ke dalam kajian bahasa karena merupakan tugas dari pakar ilmu tajwid. Untuk yang kedua juga ada pakar ulama bahasa Arab yang bernama Siboihi ini mengkaji fonologi, namun hanya sebatas yang berkenaan dengan bahasa bacaan Al-Qur'an seperti idgham dan juga waqaf. Dan yang terakhir itu ada kajian makna itu pada zaman dahulu itu tercermin dalam pembahasan ilmu ma'ani dan ilmu ma'ani dan juga ilmu bayan, yang dimana keduanya ini termasuk bagian dari ilmu balaghah. Dan eh, dan ilmu balaghah ini itu ilmu-ilmu yang membahas kaidah kebahasaan yang berhubungan dengan makna dan juga cara pengungkapannya. Mungkin boleh di next. Oke, yang kedua di sini ada pola pemikiran ulama bahasa Arab modern. Nah, pada masa modern ini terbagi menjadi dua bidang gitu. Yang pertama ada ilmu lughah dan juga fiqh lughah. Nah, ilmu lughah ini terdiri dari beberapa bidang yaitu ada fonologi atau aswat, morfologi atau sorof, sintaksis atau nahu, semantik atau dalalah, dan juga leksikografi atau ma'ajim gitu. Nah, kemudian juga ada fiqh lughah yang menitik beratkan kepada fungsi bahasa dalam masyarakat, termasuk variasi dialek dan juga perbedaan antara bahasa fusha dan amiyah. Kemudian juga ada konsep benar salah dalam penggunaan bahasa dan juga faktor sosial yang mempengaruhinya. Nah, jadi ilmu lughah ini lebih berfokus kepada linguistiknya, sedangkan filologi itu kepada eh, biologi atau yang berhubungan dengan masyarakat gitu. Nah, kedua ilmu ini itu juga disebut dengan kajian ilmu lugham gitu. Ilmu lugham atau yang biasa kita kenal juga linguistik umum. Kemudian pada seiring berkembangnya zaman, leksikografi ini berdiri sendiri gitu, terpisah dari empat bidang yang tadi yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Karena leksikografi ini berdiri sendiri dan dia eh, berkembang sendiri menjadi disiplin tersendiri yang bernama leksikografi. Mungkin bisa di next. Ya, nah dari situ para pakar bahasa Arab itu mengkelompokkan kajian linguistik ke dalam 4 level, yaitu tadi ada fonologi, morfologi, sintaksis, dan juga semantik. Nah, keempat level kajian ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan meskipun seringkali bisa dipisahkan untuk tujuan analisis. Nah, dalam praktiknya, seorang peneliti yang menelaah satu level atau beberapa level itu tetap membutuhkan keterkaitan dengan level-level lainnya. Misalnya, ketika kita ingin membahas fonologi atau bunyi bahasa, kita tidak bisa mengabaikan morfologinya gitu atau bentuk katanya karena bunyi atau fonem akan membentuk morfem. Kemudian morfem juga akan membentuk kata dengan berbagai makna gitu. Dan juga kedua level ini pun juga nggak bisa dipisahkan juga ya karena dengan level sintaksis karena kata-kata itu akan diatur dalam struktur kalimat yang menghasilkan makna secara
gramatikal yang jelas. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan bahwa semantik itu merupakan kurang tepat gitu kalau dikatakan sebagai bagian dari tataran linguistik karena semantik itu berada pada semua tataran gitu. Maksudnya itu selalu berkaitan dengan semua level gitu, baik dari fonologi, morfologi dan juga sintaksis gitu. Nah, bahkan dikatakan juga kalau semantik itu bagaikan ruh pada semua tataran linguistik gitu. Dan demikian mungkin kita bisa ambil garis besarnya kalau semantik itu bagian dari linguistik, akan tetapi posisinya itu ada di paling atas atau posisi tertinggi dari tataran linguistik. Tuh. Nah, misalnya pada contoh ya, contoh di sini mungkin Ustazah Masyito juga udah pernah jelasin kalau perbedaan ada kata kolbun dan juga kalbun. Nah, ini kan perbedaannya hanya pada fonem, yaitu pada huruf qaf dan juga pada huruf kaf. Akan tetapi dua kata tersebut memiliki perbedaan makna gitu yang sangat jauh maknanya. Yang dimana kolbun itu yang berarti hati dan kalbun itu yang berarti anjing. Nah, kemudian juga contoh lain mungkin dari morfologi itu akar katanya dari alima gitu. Alima itu kan artinya kayak ia mengetahui. Nah, itu bentuk fi'il madhi atau kata kerja lampau. Nah, ketika dimasukkan menjadi pola fa'ilun menjadi alim itu menunjukkan makna pelaku gitu atau pelaku pekerjaan yaitu orang yang tahu atau biasa kita sebut ilmuwan. Nah, juga dengan pola maf'ul yang dimana menunjukkan objek gitu atau sesuatu yang dikenai pekerjaan itu akan mempengaruhi maknanya juga yaitu menjadi sesuatu yang diketahui. Nah, dari satu akar kata alima itu bisa melalui banyak perubahan morfologi gitu dan maknanya itu setiap perubahan itu akan berbeda. Jadi semantik ini akan mempengaruhi semua level tataran dalam kajian linguistik. Mungkin itu saja dari saya, dikembalikan ke Ukhti Naila. Oke, syukran Ukti Azkia atas pemaparannya. Selanjutnya, yaitu hubungan ilmu dalalah dengan akan dipaparkan oleh Ukti Azizah Naini. Baik, terima kasih kepada Oknella atas kesempatannya. Kita akan langsung ke hubungan ilmu dalalah dengan ilmu lainnya. Yang pertama ada hubungan ilmu dalalah dengan ilmu filsafat. Ilmu filsafat pada dasarnya adalah ilmu yang mengkaji kebijaksanaan, pengetahuan, dan hakikat realitas. Namun, realitas itu sendiri hanya dapat dipahami melalui simbol-simbol bahasa. Jadi, hubungan filsafat dengan bahasa itu sangat erat, sebab aktivitas berpikir manusia tidak mungkin berlangsung tanpa adanya bahasa. Nah, bahasa tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan hasil pemikiran, tetapi juga menjadi bagian dari proses berpikir itu sendiri. Oleh karena itu, ketepatan dalam menggunakan simbol-simbol bahasa merupakan syarat utama agar kita bisa memahami realitas dengan benar. Namun, bahasa memiliki sejumlah keterbatasan. Kadang-kadang makna menjadi samar, tidak jelas, bahkan ambigu, dan seringkali bergantung pada konteks. Inilah sebabnya filsafat memerlukan semantik atau ilmu dalalah, yaitu ilmu yang membahas makna bahasa. Semantik membantu kita mengurai masalah makna agar pemahaman terhadap realitasnya itu menjadi lebih jelas dan terarah. Hubungan antara filsafat dan semantik dapat dilihat dari fokus keduanya, yang sama-sama berpusat pada akal, bahasa, dan realitas. Dalam pandangan para filsuf, manusia itu sejak lahir itu dibekali oleh dua perangkat utama. Yang pertama, akal yang melahirkan ide-ide tentang kenyataan, dan yang kedua adalah daya ingat yang berfungsi menyimpan serta mengatur ide-ide tersebut. Nah, dari sini kemampuan manusia dalam menggunakan bahasa itu sangat erat kaitannya dengan proses berpikir yang berlangsung secara bertahap. Menurut Hussein, akal manusia itu bekerja melalui 4 tahap. Pertama adalah tahap abstraksi atau ide umum. Nah, yaitu ketika manusia membentuk gambaran ide yang masih bersifat umum. Misalnya, sekedar membedakan antara air dan minyak. Nah, lalu yang kedua ada klasifikasi, yaitu kelompok konsep. Nah, jadi klasifikasi yakni pengelompokan ide ke dalam kategori tertentu. Contoh sederhananya itu
bisa dilihat dalam bahasa ketika kita mengelompokkan kata menjadi kata benda, kata kerja, kata huruf gitu. Misalnya kalimat minyak mengapung di atas air. Nah, di mana kata kerja mengapung ini menghubungkan dua benda, yaitu minyak dan air. Lalu ada tahapan yang ketiga adalah analisis, yaitu usaha akal untuk membatasi atau menggabungkan dan menelaah hubungan antar konsep. Nah, analisis ini bisa dilakukan melalui 5 aspek, yaitu ada al-jins atau macam, an-naw, al-jins jenis atau al-jins, macam atau an-naw, pembeda atau al-fasl, spesifik atau al-khas, dan ciri-ciri tambahan al-arab. Misalnya, manusia itu adalah jenis, dan anak adalah macam dari manusia. Lalu dibedakan lagi nanti menurut kategori yang lebih sempit. Nah, lalu kita masuk ke tahapan terakhir, yaitu penyusunan, yaitu kemampuan akal untuk menyimpulkan dan menetapkan. Contohnya, dalam kalimat al-waladul insan, yang berarti anak adalah manusia. Dalam kalimat ini, al-walad ditempatkan sebagai macam, sedangkan kata insan ditempatkan sebagai jenis. Nah, hubungan keduanya diikat melalui sebuah penetapan bahwa anak termasuk dalam golongan manusia. Dari dalam sudut pandang semantik, peran bahasa tidak hanya berhenti pada pemberian nama terhadap benda atau konsep, lebih jauh lagi. Nah, semantik juga berfungsi untuk mengklasifikasi realitas yang diberi nama tersebut. Mungkin dengan kata lain, semantik bisa menjadi penghubung antara pikiran, simbol bahasa, dan realitas. Nah, perannya itu sangat penting dalam menyusun pengetahuan agar sesuai dengan struktur realitas yang dihadapi oleh manusia. Nah, maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa filsafat dan semantik memiliki hubungan yang sangat erat. Filsafat membutuhkan semantik untuk menjelaskan makna, sementara semantik membantu manusia memahami realitas melalui bahasa. Nah, keduanya saling melengkapi agar pengetahuan manusia tersusun lebih jelas, runtut, dan sesuai dengan kenyataan. Boleh di next slide. Oke. Baik, selanjutnya hubungan ilmu dalalah dengan psikologi. Nah, psikologi merupakan ilmu yang mempelajari hakikat jiwa, gerak-gerik manusia, baik yang tampak dalam tingkah laku maupun yang tersembunyi di dalam batin manusia. Nah, fokus utama psikologi adalah memahami gejala kesadaran dan perilaku manusia. Jika psikologi berhubungan dengan makna jiwa, maka semantik atau ilmu dalalah berhubungan dengan makna kata dan satuan ujaran dalam bahasa. Jadi, makna sesuatu kata tidak sekedar ada pada bunyi atau tulisan, melainkan pada isi makna yang terkandung di dalam bahasa tersebut. Menurut pandangan psikologi, makna lahir dari hubungan antara rangsangan dan stimulus dengan respons yang diberikan oleh manusia. Nah, respon itu muncul sesuai gambaran pikiran terhadap suatu benda atau pengalaman. Misalnya nih, kita dapat membedakan antara kata kambing dan kata kerbau karena kita pernah belajar ciri-ciri keduanya. Bahkan ketika seseorang marah, lalu dia mengatakan, kau ini seperti kerbau. Dia tuh bukan bilang kalau orang ini tuh wajahnya seperti kerbau, bukan. Ia tuh sedang mengasosiasikan sifat kerbau dengan perilaku lawan bicaranya. Artinya, pemahaman makna selalu dipengaruhi oleh pengetahuan tentang objek yang dirujuk sekaligus konteks pemakaiannya. Nah, dalam ilmu dalalah, hubungan dengan psikologi itu sangat penting karena keduanya sama-sama berfokus pada perilaku berbahasa. Psikologi memandang bahasa sebagai alat memahami perilaku manusia, sementara semantik menelaah bagaimana makna disampaikan melalui bahasa agar bisa dipahami oleh orang lain. Mungkin dengan kata lain, psikologi itu meneliti bagaimana manusia berperilaku melalui bahasa, sedangkan semantik meneliti bagaimana bahasa membawa makna dalam perilaku tersebut. Nah, salah satu titik temu antara psikologi dan semantik itu adalah proses perolehan menggunakan bahasa.
Sejak kecil, manusia itu memperoleh bahasa kan melalui kebiasaan yang berulang. Dan hal ini tuh sejalan juga dengan pandangan psikologi behaviorisme yang menekankan bahwa bahasa terbentuk dari hubungan stimulus dan respon. Nah, Bloomfield menggambarkan hal ini dalam model stimulus dan respon yang berlangsung secara terus-menerus. Artinya apa? Ketika seseorang berbicara, pendengar memberi respon. Nah, respon itu kemudian menjadi stimulus baru bagi pembicaranya. Sehingga terciptalah interaksi timbal balik antara mereka. Nah, interaksi ini hanya bisa berjalan baik jika pembicara dan pendengar sama-sama memahami makna yang disampaikan. Karena itu, bahasa tidak hanya dilihat dari alat komunikasi, tetapi juga sebagai wahana psikologis. Melalui bahasa, manusia bisa saling bertukar pikiran, perasaan, dan juga gagasan. Sehingga bahasa berperan penting, baik dalam aspek psikologi maupun aspek semantik. Jadi intinya psikologi itu menggunakan bahasa untuk alat mempelajari perilaku manusia berbahasa dan adapun ilmu dalalah memusatkan perhatian kepada penyampaian pesan pikiran atau makna melalui penggunaan bahasa yang membawa pesan pikiran tersebut. Boleh dilanjut? Oke. Baik, selanjutnya ada hubungan ilmu dalalah dengan ilmu semiotik. Nah, ilmu dalalah dan ilmu semiotik ini memiliki hubungan yang sangat erat dalam konteks hubungan antara simbol bahasa dengan maknanya. Semiotik adalah studi ilmiah tentang simbol-simbol, baik verbal maupun non-verbal sebagai media komunikasi. Sementara ilmu dalalah studi tentang makna dari simbol-simbol tersebut. C.W. Morris dan R. Carnett berpendapat bahwa ilmu semiotik itu memperhatikan 3 hal penting. Yang pertama, studi bagaimana menggunakan tanda-tanda atau simbol sebagai media komunikasi dalam bahasa tertentu. Yang kedua, studi hubungan antara simbol dan sesuatu yang dirujuk oleh simbol tersebut. Dan yang ketiga, studi hubungan antara simbol-simbol. Nah, simbol bahasa ataupun non-bahasa pada dasarnya dapat membawa pesan berupa ide, pikiran, benda, dan tindakan. Nah, sebagai contoh simbol non-bahasa yaitu pertama seperti simbol yang memberikan rangsangan melalui mata, yaitu awan mendung di langit menunjukkan makna bahwa sebentar lagi akan hujan. Ya, jadi ketika kita melihat awan mendung, kita bisa mengartikan bahwa sebentar lagi itu akan hujan. Lalu ada juga simbol yang memberikan rangsangan melalui telinga, yaitu bel di sekolah, yang didengar oleh para siswa menunjukkan makna bahwa pelajaran akan dimulai ataupun pelajaran akan berakhir. Misalnya bel 1 kali bel berarti pelajaran akan dimulai, dan itu kan udah dipahami oleh para siswa. Lalu selanjutnya simbol yang memberikan rangsangan melalui hidung. Contohnya yaitu ketika bau busuk tercium oleh warga, menunjukkan makna bahwa ada tukang sampah yang sedang mengangkut sampah rumah tangga. Lalu simbol yang memberikan rangsangan melalui lidah, yaitu ketika kita minum minuman manis, daya rasa kita akan menunjukkan makna seberapa manisnya minuman tersebut. Lalu selanjutnya ada simbol yang memberikan rangsangan melalui peraba, yaitu contohnya ketika orang tua mengelus kepala anaknya, maka si anak ini akan paham bahwa rabaan atau elusan tersebut adalah bukti bahwa orang tuanya menyayanginya. Nah, pemahaman terhadap simbol-simbol tersebut berdasarkan pada pengalaman manusia yang pada hakikatnya sebagai makhluk sosial yang berakal pikiran. Nah, simbol adalah media komunikasi yang dipergunakan oleh kelompok masyarakat. Media ini digunakan untuk memberitahukan pesan yang mereka kehendaki. Kemampuan mereka dalam mengatur penggunaan media tersebut merupakan kompetensi dalam berbahasa. Baik, mungkin cukup dari saya. Saya kembalikan kepada Ukti Naila.
Oke, syukran Ukti Azizah atas pemaparannya. Untuk poin berikutnya akan dilanjutkan oleh Ukti Sabita Mutiazah. Terima kasih Naila atas kesempatannya. Ingin melanjutkan materi tentang hubungan ilmu dalalah dengan ilmu lainnya. Di sini poin keempat yaitu tentang dalalah eh, dengan ilmu pragmatik. Nah, semantik atau ilmu dalalah sama-sama membahas makna bahasa, tapi kalau kita hubungkan dengan pragmatik ada perbedaan sudut pandang. Menurut Levinson, pragmatik bisa dipahami dalam dua cara. Yang pertama, pragmatik adalah kajian tentang hubungan bahasa dengan konteks. Jadi, untuk mengerti makna sebuah tuturan, kita bukan hanya melihat arti kata atau tata bahasanya, tapi juga situasi pembicaraannya. Nah, terus yang kedua yaitu pragmatik itu tentang bagaimana penutur bisa menyesuaikan kalimat dengan konteks yang tepat. Nah, di sini juga Leach menjelaskan kalau pragmatik adalah kajian makna yang dikaitkan dengan situasi ujaran. Dari sini kita tahu ada tiga cara melihat hubungan semantik dengan pragmatik. Nah, yang pertama, semantisisme itu pragmatik dianggap bagian dari semantik. Nah, yang kedua, pragmatisisme semantik dianggap bagian dari pragmatik. Nah, selanjutnya yang ketiga komplementarisme, yaitu keduanya saling melengkapi. Jadi, kesimpulannya semantik fokus pada makna di dalam bahasa, sedangkan pragmatik itu lebih pada makna yang dipengaruhi konteks. Nah, selanjutnya boleh di next slide. Selanjutnya itu ada hubungan ilmu dalalah dengan ilmu sastra. Kalau kita lihat hubungan semantik dengan sastra, keduanya sama-sama berkaitan erat dengan makna. Bedanya, bahasa dalam karya sastra tidak sekedar bahasa sehari-hari, tapi punya makna yang lebih dalam dan kompleks. Dalam sastra kita bisa punya arti literal, simbolis, bahkan metafisis. Misalnya, kata cahaya bisa berarti lampu, tapi juga bisa berarti harapan. Nah, semantik membantu kita memahami makna-makna berlapis itu, baik dari gaya bahasa maupun simbol yang digunakan pengarang. Intinya, semantik sangat penting dalam kajian sastra karena membantu kita menangkap pesan yang lebih dalam dari sekedar arti di kamus. Nah, selanjutnya, poin keenam, ada hubungan ilmu dalalah dengan ilmu antropologi. Nah, antropologi adalah ilmu tentang manusia, budaya, dan kebiasaan hidupnya. Nah, semantik juga punya kaitan erat dengan antropologi karena makna kata dalam sebuah bahasa bisa mencerminkan budaya penuturnya. Contohnya, kata ngelih di Yogyakarta dan kata lesu di Jombang. Keduanya berarti lapar, tapi digunakan dalam budaya yang berbeda. Atau di Kalimantan, kata butuh berarti alat kelamin laki-laki, sehingga maknanya jauh berbeda dari penggunaan di Jawa yang berarti perlu. Dari sini kita bisa lihat bahwa analisis makna dalam bahasa membantu kita memahami cara berpikir dan budaya suatu masyarakat. Itulah hubungan erat antara semantik dan antropologi. Jadi, eh, tiga bidang yang tadi, pragmatik, sastra, dan antropologi itu semuanya punya kaitan dengan semantik, cuma fokusnya berbeda. Kalau pragmatik itu makna dan konteks, kalau sastra itu makna berlapis dalam karya, antropologi itu makna yang mencerminkan budaya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, syukron Ukti Sabita atas pemaparannya. Eh, untuk selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi, ilmu dalalah atau membahas tentang makna bahasa. Makna sangat penting karena menjadi inti dari komunikasi. Walaupun istilah semantik itu baru populer di Barat pada abad ke-19, nah sebenarnya sudah diperhatikan oleh ulama Arab klasik sejak awal perkembangan ilmu bahasa. Mereka meneliti hubungan kata sastra. Jadi seiring berjalannya waktu, ilmu dalalah itu terus berkembang dan juga meluas.
dan juga pragmatik. Jadi hal ini menunjukkan bahwasannya ilmu dalalah itu memiliki peran yang besar dalam tradisi klasik maupun dalam linguistik modern. Karena itu, mempelajari ilmu dalalah sangatlah penting untuk memperdalam pemahaman bahasa, juga memperkaya pengetahuan kita. Mungkin sekian sesi pemaparan materi dari kelompok adalah sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan maupun tanggapan terhadap materi pada pertemuan kali ini, boleh untuk menyalakan fitur raise hand-nya. Oke, boleh kepada Ukti Gina untuk memaparkan pertanyaannya. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya dari teman-teman kelompok 2. Ada beberapa hal, izin Ustazah dan teman-teman semua. Sebenarnya ada beberapa hal yang ingin Anda tanyakan karena masih takut ketika memahami ini, takut salah gitu teman-teman. Nah, tadi kan dijelaskan oleh Ukti Askia Tamami bahwasannya dalam level linguistik itu yang paling tertinggi tingkatnya itu adalah semantik kayak gitu kan ya. Nah, bisa dikasih alasannya nggak sih kenapa kok si semantik ini memiliki atau dia berada di tingkatan paling tinggi kayak gitu. Sedangkan tadi kan kita udah ketahui bersama ya bahwasannya ketika kita memahami suatu makna itu harus ada kaitannya dengan fonologi, morfologi dan tadi apa satu lagi? eh apa lagi? Morfologi, sintaksis dan juga fonologi kayak gitu. Tapi kenapa kok semantik yang tingkatan itu paling tinggi? Itu alasannya apa, Uti Askia Tamami? Atau mungkin dia disebut paling tinggi karena mencakup keseluruhan linguistik atau bagaimana? Itu penasaran yang pertama. Lalu yang kedua, berarti bisa dibilang untuk semantik ini itu yang kita pelajari ilmu dalalah. Terus berarti kalau balaghah itu berarti masuk ke dalam pragmatika atau bagaimana? Karena kan tadi itu dijelaskan juga ya oleh Ukti siapa? Sabita Mutia Zahra. Bahwasannya kalau pragmatik itu kan memahami makna melalui konteks. Nah, apakah balaghah ini masuk ke dalam pembahasan pragmatik seperti itu? Lalu izin memvalidasi pemahaman saya terkait eh, yang selanjutnya memvalidasi pemahaman saya terkait apa namanya antara ilmu semantik dengan ilmu-ilmu yang lain. Yang pertama yang filsafat dan bahasa. Saya memahami bahwasannya keterkaitan antara filsafat dan bahasa adalah untuk membantu mengkonkretkan apa yang dipikirkan oleh manusia melalui tahapan berpikir dan peran semantik dalam suatu proses berpikir. Apakah pemahaman saya ini benar, di Aziza Naila? Terus yang kedua, antara ilmu dalah dan psikologi yang saya pahami, kalau psikologi itu berarti bagaimana manusia memproses dan memberi makna. Lalu dalam semantik, bagaimana makna dalam bahasa. Atau bisa dibilang kaitannya antara ilmu dalah dan psikologi itu adalah makna dalam pikiran manusia. Itu lalu untuk selanjutnya antara semantik dan semiotik berarti itu kita memahami bahwasannya eh, simbol yang ada gitu. Jadi semantik itu adalah cara untuk memahami semiotik atau memahami simbol yang ada. Lalu selanjutnya untuk ilmu antara semantik dan pragmatik, berarti semantik itu adalah makna dalam bahasa dan pragmatik itu makna dalam konteks. Jadi istilahnya semantik itu kita hanya memahami makna dalam bahasa saja, konteks bahasa gitu. Sorry, dalam bahasa saja. Lalu kalau pragmatik itu ada makna dalam konteks atau eh, dalam suatu konteksnya gitu. Terus yang selanjutnya ilmu sastra dan ilmu dalalah berarti kalau kaitannya ini adalah untuk membantu memahami makna karya sastra lebih dalam. Lalu yang terakhir ilmu antropologi dan dalalah berarti kita memahami makna dalam budaya setempat. Nah, yang saya bingungkan sebenarnya antara ilmu antropologi dengan pragmatik kan kalau di sini dijelaskan oleh Uti Sabita kalau antropologi itu kan memahaminya dalam makna budaya setempat. Kalau pragmatik kan dalam konteks. Nah, itu bedanya apa sih sebenarnya?
antara konteks dan juga mana budaya setempat. Kayak gitu. Ini itu dari Ana, syukran jazilan untuk teman-teman kelompok 2. Oke, syukran Ukti Gina atas pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Oke, boleh Ukti Akila Zika. Ya, baik, terima kasih Ukti Naila atas kesempatannya. Terima kasih juga untuk teman-teman kelompok 2 atas pemaparan materinya. Izin bertanya, Ustazah dan teman-teman kelompok 2. Kalau tadi sempat dijelaskan itu kalau ilmu dalalah itu punya kaitan dan punya hubungan dengan ilmu-ilmu yang lain. Nah, yang jadi bikin saya penasaran ya dari ilmu dalalah ini, berarti ilmu dalalah ini tuh selalu menempel gitu ya dengan ilmu-ilmu yang lain, dan apakah berarti ilmu dalalah ini nggak bisa berdiri sendiri? Atau mungkin pemikiran saya ini salah, mungkin boleh dijelaskan atau diluruskan buat teman-teman kelompok 2 atau mungkin nanti Ustazah bisa menambahkan. Mungkin kalau dari Ane pribadi segitu aja, dikembalikan ke Ukti Naila. Syukron. Oke, syukron Ukti Akila. Untuk teman-teman yang lain, ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau misalnya belum ada, kami dari kelompok 2 izin untuk mendiskusikan terkait pertanyaan pertama dan juga kedua tadi. Izin meminta waktu beberapa menit. Ustazah dan rekan-rekan.
Oke, mungkin untuk teman-teman dari kelompok 2 boleh untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Oke, aku mau izin jawab pertanyaan dari Ukti Gina tadi. Yang pertama, pertanyaannya tadi kan yang paling tinggi itu semantik ya. Nah, kenapa itu bisa dikatakan kalau ilmu dalah atau semantik itu berada di tingkat tertinggi gitu. Nah, sebenarnya udah dijelaskan juga yang tadi kalau semantik ini emang berhubungan erat gitu dengan level-level lainnya, yaitu tadi ada fonologi, morfologi, sintaksis. Nah, itu tiga itu. Nah, karena ketika kita eh, misalnya ingin mengkaji level fonologi itu pasti eh, kayak fonem-fonem itu akan menentukan kayak pembentukan makna kata dan juga nggak bakal dipisahkan gitu pada level-level lainnya juga. Dan apa ya, level level ketiga level ini pun gak bakal bisa dipisahkan dengan semantik karena pada akhirnya itu semua level ini akan bermuara kepada makna gitu. Nah, tadi juga aku bilang aku bilang kalau misalnya ada sumber lain yang mengatakan bahwa semantik itu eh, sebenarnya kayak ruh dalam semua tataran karena ujung-ujungnya setiap level itu akan berakhir terkait persoalan makna gitu. Nah, eh, dan juga kayak tujuan utama dari bahasa itu kan ini ya, menyampaikan pesan agar bisa dipahami. Nah, makna yang tersusun dari bunyi, terus bentuk kata, juga struktur kalimat, inilah yang menjadi eh, tujuan utama dari bahasa itu sendiri karena ilmu makna atau ilmu dalal ini bisa dianggap sebagai kedudukan yang paling tinggi dibanding level-level lainnya. Tuh kurang lebih Ukti Gina. Kira-kira bisa dipahami nggak? Bisa jadi intinya tuh karena ilmu dalam kayak muara dari semua cabang ilmu yang ada di linguistik ya. Ya Yang sekian benar. Jadi pahami. semuanya ujungnya pada semantik ini, yaitu pada maknanya. Oke, baik bisa dipahami. Syukran. Oke, syukron Ukti Gina dan juga Ukti Askia yang sudah bertanya dan menjawab gitu. Untuk teman-teman yang lain mungkin bisa untuk menjawab pertanyaan kedua dan seterusnya ya. Baik, izin menjawab pertanyaan Gina yang tadi. Kalau misalkan dalalah itu termasuk konteks, berarti kalau balago itu termasuk konteks atau bukan? Nah, jadi kalau dalalah itu kalau dalalah itu membahasnya tentang hubungan kata dengan makna. Jadi itu dia itu sesuai konteks situasi. Misalnya kata kata ainun bisa berarti mata, mata air atau mata-mata. Itu tuh maknanya itu tergantung konteks kalimatnya. Kalau si balago itu membahas cara ngomong atau nulis yang bagus, indah, tepat dan pas dengan situasi. Dan pas dengan lawan bicara. Jadi kalau balago itu lebih ke gimana caranya nyampein makna biar enak didengar dan mengena di hati gitu. Apakah sudah terjawab, Gina? Sudah terjawab. Berarti intinya tuh kalau misalkan si dalalah ilmu dalalah ini itu tuh memberikan arti sesuai dengan konteks gitu ya, seperti Ya, Sabita ya. Terus kalau misalkan balago itu lebih kepada memperbagus cara kita berbicara kayak gitu. ya, benar. Makasih, Gina. Oke, syukuran juga di siapa Sabita.
Baik, izin menjawab untuk pertanyaan Oktigina yang sebenarnya apa sih hubungan antara ilmu filsafat dengan psikologi, ilmu dalalah dengan filsafat, ilmu dalalah dengan psikologi dan lainnya. Izin menyampaikan kembali, Okti. Jadi untuk yang pertama, buat ilmu dalalah dan ilmu filsafat itu, jadi kan ilmu filsafat itu membahas tentang hakikat, kebenaran dan cara berpikir. Nah, sementara ilmu dalalah ini tuh membantu supaya bahasa dalam filsafat itu tidak rancu maknanya. Seperti contohnya tadi, kalau filsafat berbicara tentang kata adil. Nah, ilmu dalalah menjelaskan makna adil ini agar tidak disalahpahami. Misalnya adil ada yang dibilang adil itu misalnya sama rata, tapi bisa jadi diartikan dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itulah yang dinamakan dengan adil. Jadi kesimpulannya itu filsafat dipakai bahasa untuk berpikir. Nah, ilmu dalalah itu membantu biar maknanya itu lebih jelas gitu. Lalu yang kedua, ada ilmu dalalah dan ilmu psikologi. Jadi psikologi itu fokus pada jiwa dan tingkah laku manusia dan ilmu dalalah itu fokus pada makna dalam bahasa. Jadi yang tadi itu kau ini seperti kerbau, itu orang berbicara ketika marah. Nah, menurut psikologi itu tuh melihat sebagai ekspresi emosi dan di ilmu dalalah itu menjelaskan makna simbolik kata kerbau sebagai sifat yang orang itu lambat atau orang itu lambat atau orang itu tuh kasar. Jadi kesimpulan mudahnya itu psikologi meneliti perilaku manusia lewat bahasa. Nah, semantik meneliti bagaimana bahasa menyampaikan makna. Lalu yang terakhir itu ilmu dalalah dan semiotik. Jadi semiotik itu kan ilmu yang membahas tanda atau simbol baik verbal maupun non-verbal. Sementara dalalah mengkaji makna tanda-tanda tersebut. Contohnya tadi awan mendung. Oh iya, ini tandanya sebentar lagi akan hujan. Lalu bel sekolah berbunyi, itu tandanya pelajaran akan dimulai atau selesai. Jadi kesimpulannya itu adalah semiotik itu menjelaskan tentang tanda dan ilmu dalalah itu menjelaskan tentang arti tanda-tanda itu. Nah, tadi Ukti Gina juga nanya psikologi makna, berarti psikologi itu adalah makna dalam pikiran manusia dan semiotik adalah simbol yang ada. Betul, Ukti. Jadi yang Ukti pahami itu sudah betul. Ya baik, ya Liza atas jawabannya sangat puas untuk jawaban dari teman-teman kelompok 2. Terima kasih dan mohon maaf off cam karena jaringannya kurang stabil sesuai dengan teman-teman. Oke, selanjutnya Ana izin menjawab pertanyaan dari Ukti Akila gitu. Jadi ilmu dalalah kan ada kaitan dengan ilmu lain. Dan ilmu dalalah selalu menempel dengan ilmu lain. Apakah ilmu ini gak bisa berdiri sendiri? Jadi ilmu dalalah kan pada dasarnya itu cabang dari ilmu bahasa gitu yang fokus hubungannya itu antara lafaz dan makna gitu. Jadi kalau secara teoritis itu ilmu dalalah bisa berdiri sendiri sebagai ilmu tentang makna gitu dalam bahasa. Nah, tapi dia itu menempel dengan tidak bisa dipisahkan dengan ilmu lain. Karena nih kalau misalnya dalam nahu gitu makna tidak bisa dipisahkan dengan struktur. Terus sorof bentuk katanya tuh mempengaruhi maknanya. Terus dari dalam sisi balagohnya ilmu dalalah itu dipakai untuk memahami keindahan gitu atau maksud dari ungkapan gitu. Jadi dia bisa berdiri sendiri menurut teoritis, tapi kalau dalam praktiknya dia nggak bisa karena dia tuh sebagai
penjelas gitu sebagai eh, fondasi gitulah sebagai yang ya penjelas dari ilmu-ilmu yang menempel sama dia itu. Jadi kalau secara teoritis dia bisa berdiri sendiri sebagai kajian ilmu makna. Tapi kalau digabungkan dengan ilmu lain, dia sebagai penjelasnya. Mungkin seperti itu, Ukti Akila. Apakah menjawab? Udah tadi jawab Ukti. Syukran. Sama kembalikan kepada Ukti Naila. Oke, syukron Ukti Faiza atas eh, jawabannya. Untuk pertanyaan terakhir ya akan dijawab oleh Ukti Sabita Mutiasa. Baik, ingin menjawab lagi dari pertanyaan Gina yang tadi tuh nanyakan tentang bedanya antropologi dan pragmatik itu apa, kan itu kan budaya dan tempat. Nah, bedanya tuh kalau antropologi itu ilmu tentang manusia dan budaya. Contohnya, kenapa orang orang Jawa itu suka gotong royong dan kenapa orang Jepang suka membungkuk kalau salam. Nah, jadi gitu loh kalau misalkan antropologi itu tentang manusia dan budaya. Nah, kalau pragmatik itu ilmu bahasa tentang cara orang ngomong sesuai situasi. Contohnya kalau ada orang bilang lapar nih, maksudnya bisa bisa dia tuh minta diajak buat makan, bukan cuma ngasih info. Bedanya gitu, guys. Apakah terjawab, Gina? Ya, terjawab. Sabita bisa dipahami. Jadi kayak misalkan kalau pragmatik itu ya tadi yang Sabita bilang kayak Ainun tuh bisa digunakan dalam konteks-konteks tertentu kayak gitu. Berarti kalau misalkan si antropologi, misalkan di bahasa Jawa artinya A, tapi di bahasa Sunda artinya B. Kayak gitu. Berarti antropologi ini tuh bisa digunakan antar budaya daerah dan juga antar budaya negara gitu ya Sabita ya. Iya, Oke, baik. Terima kasih Tisabita. makasih juga, Gina. Oke, karena mungkin sudah terjawab semua ya pertanyaannya, kami dari kelompok 3 izin untuk mengakhiri sesi diskusi dan tanya jawab kita pada hari ini. Dan mungkin sekalian izin menutup presentasi kita juga. Syukron kepada teman-teman dan ustazah yang sudah mendengarkan. Dan mohon maaf apabila masih banyak kesalahan itu. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada Ustazah Masyito. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah memaparkan tadi dari kelompok 2 ya, eh, tentang pengertian ilmu dalalah ya. Nah, tadi juga sudah ada beberapa pertanyaan ya dari siapa Gina dan siapa satu lagi tadi. Siapa tadi satu lagi? Akila, Ustazah. Akila ya. Oke. Sebelum Ustazah menambahkan untuk materi yang hari ini sedikit ya, Ustazah kemarin kan di materi yang pertama masih ada yang belum selesai ya tentang bahasa, kalam dan makna ya, supaya pemikiran kita utuh nantinya ya. Ustazah izin menambahkan dulu ya untuk materi terakhir dari materi satu kemarin. Tapi tadi dari secara keseluruhan ya, alhamdulillah dengan adanya diskusi gitu ya, presentasi, setidaknya teman-teman tuh sudah mempunyai dasar pemikiran gitu mengenai materi-materi yang kita pelajari. Nanti dan tadi kurang lebih juga sudah bagus pemahamannya. Nanti di sini mungkin Ustazah hanya menambahkan dan tadi mungkin lebih menekankan gitu ya, apalagi yang mungkin masih bingung atau tadi masih ragu terkait tentang batasan-batasan dari ilmu-ilmu yang terkait dengan ilmu dalalah ini. Oke, pertama terkait dengan bahasa kalam dan makna. Nah, ini kalau teman-teman baca di bukunya Pak Syaf itu ya dijelaskan bahwasanya
di sana Saussure itu membedakan antara bahasa dan kalam ya. Nah, kalau dari definisi sendiri, bahasa itu kemarin apa, teman-teman? Masih ingat? Ayo, ada yang mau menjawab? Sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer, Ustazah. Terus, belum selesai itu. Sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer. Terus, Kita cuma nulis itu aja, Ustazah. ada lagi yang mau melengkapi? Yang digunakan masyarakat untuk bekerja sama dan juga berinteraksi. Nah, itu baru ya lengkapnya ya. Jadi tidak hanya sebagai sebuah sistem gitu ya, bahasa itu, bahwasanya bahasa juga tadi digunakan oleh kelompok masyarakat gitu. Karena kalau ngomongin bahasa sebagai sistem sebuah bunyi gitu ya. Nah, kemarin kita sempat memperdebatkan kan dengan bagaimana dengan bahasa hewan gitu ya. Ya, mereka juga kan sebetulnya mempunyai bahasa tetapi berbeda konsepnya dengan bahasa manusia. Nah, maka dari itu tadi dia tadi ada kata arbitrer, tidak serta-merta gitu ya bahasa itu bisa muncul gitu ya, tetapi yang digunakan oleh masyarakat dan bahkan mereka mempunyai adanya konvensional gitu ya, kesepakatan atau apa namanya? Sesama-sama menyepakati gitu ya terhadap bahasa yang akhirnya mereka gunakan dengan tujuan untuk berkomunikasi. Nah, itu definisi bahasa ya. Nah, lalu kemarin kalam. Apa definisi kalam? Awas jangan terkecoh dengan kemarin hampir itu ya tentang kalam tuh ada yang mengatakan kalam adalah kata, bukan ya? Kemarin yang kemarin saya sempat nyinggung tuh ya. Kalam salah satunya menurut Ibnu Jinni ya. Apa? Ayo, masa nggak ada yang nyatet, nggak ada yang ingat? Ini bukan. Bukan Ibnu Jinni, Ibnu Malik, mohon maaf. Oh, Yang di Alfia. Ayo, apa Farid? jadi tadi di Ibnu Jini sana. Oh iya, kalau Ibnu Jinni itu mendefinisikan bahasa ya tadi ya. Kalau yang bahasa menurut Ibnu Jinni apa, Farid? Eh, Bunyi yang diucapkan oleh setiap kaum atau suatu kaum gitu untuk Mm-mm. untuk menyatakan tujuan gitu satu. Mm-mm, ya aswatun yu'abbiru biha kullu qaumin an agrodihim. Nah, itu bukan kalam ya, tapi itu bahasa ya, lughah menurut Ibnu Jinni. Nah, itu hampir sama ya dengan tadi definisi bahasa yang dikemukakan oleh linguis apa Indonesia atau linguis modern gitu ya. Nah, sekarang kalau kalam yang mengatakan yaitu Ibnu Malik, apa? Di Ana Alfiah? mencoba saja. Iya, Mencoba. Fahri. Mm-mm. Kalamuna lafzun mufidun yastaqim Hmm. wasmun fi'lun summa harfun lil kalim. Masya Allah. Wahiduhu kalimatun naqulu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Masya Allah. Fahri itu hafalan apa searching? Searching sih Oh, saja. searching. Ya, nggak apa-apa. Tapi ingat Iya, ya. Ya, ingat pernah dikit-dikit sih saja. ingat pernah mempelajari ya. Oke, kalamuna lafzun mufidun. Nah, itu yang di garis bawah ya. Kalamuna lafzun mufidun. Nah, bahwasanya kalam itu adalah perkataan yang mufid. Mufid artinya? Bermanfaat, dia Hmm. memiliki kesempurnaan makna saja. Hmm, nah itu yang digarisbawahi ya. Jadi perkataan yang bermakna kuncinya di situ. Nah, sedangkan tadi kalau bahasa itu baru sampai makanya Saussure itu membedakan karena kalau bahasa itu baru sampai kesatuan simbol dan kaidah-kaidah yang tersimpan di akal pikiran. Nah, bahkan ini kalau Saussure mengatakannya tanpa diucapkan karena kemarin Saussure membagi apa namanya? Pemahaman tentang bahasa terbagi menjadi 3 istilah, yaitu ada apa saja kemarin? Lang bukan saja. Ada leng, Lang, prolar, leng, iya leng, prolar, parol, prolar. Ya Pak, parol. parol. Satu lagi Satu lagi ya lupa saja. ada leng, ada apa namanya language, ada parol.
Nah, yang apa namanya, lang itu bahasa secara umum. Terus language itu tentang kaidah suatu bahasa. Nah, kalau parol itu yang diucapkan atau dituturkan. Nah, sebetulnya parol ini hampir sama dengan kalam, tapi dia hanya tuturannya saja. Nah, sedangkan kalau kalam tadi bahasa yang dituturkan, tetapi harus bermakna. Jadi dia jauh lebih tinggi gitu. Nah, maka dari itu Saussure membedakan antara bahasa dan kalam, ya. Terus kemudian apa kaitannya dengan makna? Kita masuk. Tujuan utama berbahasa pada hakikatnya adalah untuk menyampaikan pesan. Nah, makna ini apa namanya? Sebetulnya sebagai tujuan dari bahasa atau kalam itu sendiri gitu ya, tujuannya. Nah, terus kemudian kenapa tadi bahasa dan kalam itu berbeda? Karena bisa jadi ada bahasa yang dipakai itu benar secara sistematis linguistiknya, tetapi bahasa itu tidak bermakna karena menyimpang dari konteksnya. Misalnya, contoh di sini ada ungkapan, ada kalimat rumah itu bunga. Nah, kalau secara struktur sintaksis, ya, struktur bahasa itu betul apa tidak? Secara struktur. Betul saja. Secara struktur itu bisa kita katakan benar atau betul gitu secara struktur ya, karena ada apa, di sana ada subjek gitu ya, ada predikat gitu ya. Sebetulnya predikat itu kan bisa nominal ya, kalau dalam bahasa Indonesia ada jumlah kalimat nominal, misalkan kamu itu cantik ya, kamu itu ganteng. Nah, itu bisa, rumah itu bunga, itu sama ya strukturnya, itu bisa dikatakan benar. Nah, tetapi ketika kita melihat maknanya, konteksnya, apakah kan kemarin kita sudah pahami bahwasanya makna itu yang terdapat dalam pikiran kita gitu ya, dan disesuaikan dengan kemarin apa, ada alaqoh tabiiyah, ada alaqoh apa kemarin itu ya, yang tiga itu, ada alaqoh urfiyah gitu ya, ada alaqoh mantikiyah ya, berdasarkan akal. Nah, kita ketika berkata rumah itu bunga secara akal, apakah itu maknanya benar? Bukan saja. Bukan kan, tidak kan. Nah, maka dari itu apa namanya, bahasa yang ketika bahasa itu bisa benar secara sistematis, tetapi kalau menjadi tidak bermakna kalau konteksnya tidak tepat, atau secara apa namanya, makna yang disepakati itu tidak tepat gitu ya. Jadi secara struktur, secara sistem itu bisa benar, tetapi secara makna bahasa itu bisa menjadi salah. Nah, oleh karena itu makanya tadi ya, kalam itu menurut Ibnu Malik dikatakan sebagai lafzun mufidun, harus yang bermakna. Nah, jadi kalau misalnya tidak ada maknanya, dia bisa tidak dikatakan sebagai kalam gitu. Itu kalau menurut apa, Ibnu Malik. Nah, terus kemudian kenapa Ustazah kita harus mengetahui kalam di sini? Karena kan yang kita pelajari di sini adalah ilmu dalalah ya, sehingga semantiknya semantik Arab. Jadi dalam apa, perspektif Arab itu kita mengenal istilah tadi kalam, tidak hanya lugoh gitu ya, tetapi ada apa namanya, definisi kalam itu sendiri. Terus kemudian makna dalam konteks bertutur kata ini dapat difahami dengan mengetahui aturan atau kaidah. Betul ya, itu sebagai modal dasar tadi. Sebagai bahasa sebagai sebuah sistem. Terus kemudian yang mana dia punya aturan dan itu juga nantinya akan merujuk kepada sebuah makna. Nah, tetapi hubungannya dia harus juga diamati dengan apa, konteks pemakaian bahasa tersebut. Nah, kayak tadi kan ketika kita ungkapkan rumah itu bunga, ya nggak apa, maknanya nggak tepat gitu ya, karena secara konteks pemakaian bahasa kita tidak mengenal tuturan kalimat seperti itu gitu ya. Kita taunya rumah itu sebagai sebuah tempat tinggal gitu ya. Di sana terdiri dari apa, bangunan, sebuah bangunan gitu ya, yang terdapat pintu, jendela. Nah, seperti itu. Itu konsep rumah gitu yang kita pahami. Terus kemudian oleh karena itu, pakar bahasa melihat inti makna itu mengacu kepada dua hal ya, yaitu ada makna apa? Makna denotatif dan Konotatif. konotatif. Kalau makna denotatif itu makna yang gimana? Masih ingat kan? Soalnya ini pelajaran, sebetulnya pelajaran kapan ya? SMP atau SMA nih? Makna yang sebenarnya bukan saja. Makna yang sebenarnya. Terus kalau makna konotatif, Yang bukan makna aslinya. Kayak tadi, bukan rumah itu bunga. bu-
Kalau rumah itu bunga bahkan tidak bisa kita katakan sebagai kalam tadi ya, sebagai ungkapan yang benar gitu ya. Kalau konotatif itu bukan seperti itu, tapi apa namanya? Dia punya strukturnya bisa benar dan maknanya bisa benar, tetapi punya makna lain gitu, punya makna lain gitu ya. Nah, jadi kalau kalau dalam ilmu balaghah, makna denotatif ini bisa disebut dengan makna apa? Yang memiliki makna sebenarnya apa, Kila? Musyabah Ustazah. Coba. Iya, kalau secara makna dalam ini kan udah belajar belum balagohnya? Baru sedikit itu Oh, teh. sedang ya, proses ya. Oh ya, semester ini ya belajar balagoh juga. Ya, nanti kalau masuk ke di pembahasan ilmu ma'ani ada yang disebut dengan makna hakiki. Nah, ya atau sebetulnya apa namanya? Terus kemudian nanti ada yang disebut makna majazi. Nah, makna hakiki itu sama dengan makna denotatif, artinya makna sebenarnya. Jadi kalau kita bilang ada kata asad, nah maka makna denotatif atau makna hakikinya apa? Hewan. Yaitu hewan kan. Nah, tetapi kalau makna konotatif atau makna majazi, asad itu bisa bermakna Pemberani. Berani. pemberani ya, orang yang memiliki sifat berani gitu ya. Nah, atau nanti kalau dalam ilmu pragmatik denotatif, jadi kita denotatif itu disebut dengan, ada yang tahu? Nah, jadi ini apa salah? Bisa kita apa ya, padankan ya, denotatif itu tadi sama dengan mana hakiki. Nah, kalau dalam pragmatik ini disebut juga dengan lokusi ya, artinya ketika kita bilang apa tadi, misalnya asad yang tadi itu ya, atau kalau misal contoh yang paling umum itu misalnya yang kemarin misalnya rajin ya, misalnya Fahri itu rajin gitu ya. Nah, kalau emang Fahri rajin itu maknanya bisa jadi apa, kalau lokusinya kan rajin itu positif gitu ya. Nah, tetapi kalau misalnya ternyata konteksnya Fahri itu bukan anak yang rajin gitu ya, maka itu makna kalimat Fahri rajin menjadi apa? Sebuah apa? Kalau rajinnya maknanya apa, hakiki itu menjadi pujian. Kalau rajinnya ternyata tidak sesuai Sindiran konteks, bukan Ustazah. Sindiran maksudnya. sindiran ya, atau apa, ejekan gitu ya. Konotatif. Nah, ini disebut juga makna majazi. Misalkan. Terus kemudian kalau pragmatiknya disebut dengan ilokusi ya. Jadi makna lain yang terdapat dalam sebuah kalimat gitu ya. Apa namanya? Kalau lokusi tadi makna sebenarnya, ilokusi itu bukan sebenarnya ya, makna lain. Jadi ketika kita mengungkapkan apa namanya, kalimat dengan fiil amar misalnya, Robbig firli, igfir. Igfir sebetulnya bentuk fiil apa? Amar Ustazah. Amar. Kalau makna amar sebenarnya itu apa? Perintah. Perintah. Tetapi karena konteksnya Robik Firly itu diungkapkan oleh Kita. kita sebagai hamba, orang yang apa namanya, adna ya, yang rendah. Terus diungkapkan kepada, A'la. nah, kepada Allah yang punya sifat a'la gitu. Jadi orang yang adna mengungkapkan kalimat perintah kepada orang yang tinggi. Maka itu maknanya menjadi, Meminta. menjadi doa gitu Doa. ya. Iya. Jadi itu makna majazi dari kata igfir ketika diungkapkan oleh minal adna ilal a'la gitu ya. Padahal kan hakikatnya amar tadi perintah. Merintah kan artinya kita menyuruh gitu ya. Nah, tetapi ketika konteksnya gitu ya, ternyata diucapkan bukan, kan kalau perintah tuh menyuruh harusnya dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah gitu kan. Nah, itu baru perintah yang sesungguhnya, amar yang hakiki.
Tetapi ketika tadi konteksnya berubah, diucapkan oleh orang yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi, itu menjadi makna ilokusi gitu ya. Tadi maknanya berubah gitu dari hakiki ke dari perintah menjadi doa gitu ya. Nah, itu hubungan tentang bahasa, kalam, dan makna. Oke. Sampai situ. Sampai situ ada yang ingin ditanyakan mengenai bahasa, kalam, dan makna? Bisa dipahami? Insya Allah ya. Oke, saja lanjut dulu ke salah. Tadi. Tentang pengertian ilmu dalalah ya. Nah, berkaitan dengan ilmu dalalah itu tadi ada berapa nih? 5 pembahasan ya, lumayan banyak ya. Ilmu dalalah, terus kemudian kajian makna bagi ulama Arab klasik, terus bagi ahli bahasa modern ya, sama kedudukan ilmu dalalah di antara level studi bahasa dan juga dengan ilmu-ilmu lainnya. Nah, tadi ilmu dalalah ini bisa disebut juga dengan ilmu apa? Ilmu semantik Arab, atau kita kenalnya kalau dalam bahasa Arab padanannya ilmu makna. Nah, tetapi bukan ilmu ma'ani ya, itu yang perlu digarisbawahi ya. Jadi sebetulnya secara bentuk mirip kan makna dan ma'ani. Makna ini mufrad, ma'ani jamak. Nah, tetapi secara konsep ini dua keilmuan yang berbeda ya. Kalau ilmu makna ini masih dalam tataran apa mikrolinguistik ya, masih dalam tataran level studi bahasa yang kecil lingkupannya. Nah, tapi ilmu ma'ani ini bagian daripada ilmu apa? Kalau Balago. Nah, bagian dari ilmu balaghah, sehingga dia bukan berbeda, apa konsep maknanya bukan untuk makna dalam ilmu dalalah gitu ya, berbeda. Oke, nah terus kemudian ilmu ma'ani dalam ilmu balaghah ini tujuannya adalah sebagai apa ya, dikenal dengan ilmu retorika ya, atau tadi cara berbicara pengungkapan dalam bahasa Arab ya, yang mana dengan apa melihat kesesuaian atau tadi konteks ya, atau bahasanya balaghah itu apa? Konteks itu dalam ilmu balaghah disebut apa? Muktadol. Ada ya, udah nyampe? Ini kayaknya di awal-awal deh di balaghah. Harusnya dijelasin ya, ilmu balaghah itu membahas tentang penggunaan bahasa yang disesuaikan dengan muktadol hal, artinya dengan situasi dan kondisi si penutur gitu ya, atau disebut dengan konteks gitu ya. Nah, itu perbedaan antara ilmu makna dan ilmu ma'ani ya. Jadi ilmu dalalah ini kita bisa sebut juga sebagai ilmu makna tapi bukan ilmu ma'ani. Nah, terus kemudian tadi kalau sejarahnya sudah dipaparkan ya. Ini saja menekankan yang tadi masih bingung-bingung saja ya. Oke, mana lagi tadi ya? Oh, tentang kedudukan ya. Nah, ini tadi betul ya bahwasanya kalau kita berbicara kedudukan ilmu dalalah di antara level studi bahasa, yang kita pakainya di sini 4 berarti ya, bukan 5 ya. Nah, kalau menurut apa namanya teori yang mengatakan level studi bahasa menjadi 4, maka ilmu dalalah atau ilmu semantik ini berada di tataran apa? Tataran tertinggi ya dibanding level studi yang lain gitu. Nah, kenapa? Karena tadi kan apa namanya makna itu menjadi tingkatan tertinggi. Yang pertama itu fonologi, ilmu yang membahas tentang bunyi, bunyi. Terus kemudian morfologi membahas tentang perubahan bentuk kata. Perubahan bentuk kata. Terus kemudian sintaksis Kalimat. tentang struktur kalimat atau hubungan kata dengan kata ya yang membentuk menjadi kalimat. Nah, terus kemudian gajin dalalah inilah apa
tingkatan yang paling akhir, yaitu yang paling tinggi, ilmu yang membahas tentang makna. Nah, lalu tadi bagaimana hubungannya? Ya sebetulnya karena dia merupakan tingkatan yang tertinggi, dari tingkatan yang paling awal, mulai dari fonologi, morfologi sampai sintaksis itu tidak bisa lepas dengan ilmu dalalah gitu ya, dengan ilmu makna. Nah, bukan tadi sebetulnya tadi ditanyain siapa tadi? Apa namanya? Lalu dia apakah tidak bisa berdiri sendiri? Nah, justru ilmu makna yang bisa berdiri sendiri gitu ya. Kenapa? Karena apa namanya, makna itu menjadi apa ya tadi paling esensial gitu kan. Nah, lalu pembahasannya apa saja ketika dia bisa bersendiri sendiri kan kayak ini awalnya dijelaskan tadi ya secara sejarah bahwasanya tadi bahasa yang digunakan oleh manusia itu tadi digunakannya adalah tujuan berkomunikasi, yang mana tujuan berkomunikasi itu untuk mengalihkan atau menyampaikan makna itu kan itu. Nah, justru dari fonologi sampai sintaksis lah yang tidak bisa lepas dari makna gitu ya. Kenapa? Karena bunyi-bunyi tersebut tidak akan apa berfaedah kalau nggak ada maknanya gitu kan. Misalnya kita ngomong cuma A doang, misalnya B, misalnya gitu ya. C cuma ngomong gitu doang. Ya itu kan nggak ada kalau nggak ada maknanya ya nggak paham gitu kan. Nah, tetapi kalau misalnya apa dia disusun dalam sebuah kata, ya misalnya bunyi tersebut misalnya ada konteksnya, misalnya misalnya karena kesakitan, nah itu kan karena ada maknanya kan. Nah, tetapi kalau tidak ada konteks gitu ya, itu bunyi A saja kita ucapkan tanpa ada konteks, ya itu nggak ada maknanya. Nah, sehingga tetapi dari fonologi, morfologi, sintaksis ini dia juga masing-masing ilmu pun bisa berdiri sendiri, tetapi memiliki kaitan yang sangat erat gitu ya, sehingga apa namanya dari keempat ini disebut tadi tataran linguistik yang disebut linguistik mikro ya, yang kecil tetapi mereka saling berkaitan. Nah, berbeda dengan tadi ketika Dalala dikaitkan dengan apa? Dengan ilmu-ilmu lainnya seperti tadi apa? Filsafat, terus kemudian semiotik, terus kemudian psikologi gitu, bahkan itu antropologi gitu ya. Nah, itu disebut dengan linguistik apa? Lawan dari mikro. Makro teman-teman. Nah, makro ya. Jadi dia sudah besar kaitannya. Bahwasannya bahasa digunakan sesuai dengan rumpun apa ilmu lainnya. Kayak tadi itu juga belum ada ya. Yang sosiologi itu juga ada. Nah, makanya nanti kalian kalau di S2 ya kalau misalnya masih ngambil bahasa Arab lagi atau ilmu bahasa atau ilmu sastra itu akan dipelajari ada yang namanya kalau gabungan filsafat dengan bahasa, maka disebut dengan ilmu. Awalnya di sini belajar nggak filsafat bahasa? Belum ya? Oke, nanti di S2 kayaknya. Kalau waktu saja S1 di sastra Arab itu belajar ya, ada namanya filsafat bahasa. Nah, itu gabungan antara filsafat dengan ilmu bahasa. Terus kemudian apa namanya? Ada tadi antropologi dengan bahasa. Maka disebut dengan antropo. Ada yang tahu? Linguistik. Antrolinguistik atau antropolinguistik. Terus kemudian tadi apa? Semiotik itu semiotik ya. Terus kemudian ada sosiologi. Sosiolinguistik. Nah, sosiolinguistik ya, itu kalian belajarnya. Nah, bahkan sekarang nih tren terbaru ya, itu bahasa sudah bisa dikaitkan dengan hukum. Ada yang tahu namanya ilmu apa? Buntutnya emang begini. Lucu banget. Kirain lagi ngobrol sama aku. Ada yang tahu nggak ketika bahasa dikaitkan dengan hukum? Baru tahu kalau Namanya linguistik apa? Linguistik of law. Linguistik apa, Fahri? Of law. Linguistik apa? Farid sama Farid. Apa? Farid sama linguistik of law juga. Ya, linguistik hukum saja. Linguistik hukum, bukan. Kalau untuk linguistik dengan hukum ini dikenal dengan apa? Linguistik forensik, ya. Yang mana ini biasanya digunakan untuk apa? Mengetahui makna dalam sebuah kasus, ya. Kayak misalnya yang apa paling booming waktu itu kasusnya Ahok yang ketika apa jadi
apa waktu itu jadi gubernur ya. Terus kemudian dia mengomentari tentang surat Al-Maidah. Kalian tahu nggak yang berita itu? Tahu saja. Tahu ya. Nah, itu ketika dia mengomentari dari terjemahan surat Al-Maidah itu apa ya waktu itu? Apa Fahri? Dibohongin sama surat Al-Maidah. Tentang apa waktu itu lupa nih Ustazah. Yang Aulia Pemimpin itu yang bukan sih? non-Muslim. Mm-mm. Pemimpin yang non-Muslim. Iya, nah yang itu ya tentang konteks itu. Nah, terus kemudian kan itu dianggap menjadi apa ya, menghina atau melecehkan kitab suci gitu kan. Nah, terus kemudian itu eh, apa namanya menjadi disebut pencemaran atau apa ya, kata apa hate speech gitu ya, ujaran kebencian. Nah, itu bisa dibawa ke jalur hukum gitu ya dan nantinya bisa apa diusut gitu ya, bisa dianalisis gitu ya, apakah benar itu sebagai sebuah hate speech atau bukan. Nah, itu nanti oleh para pakar linguistik forensik gitu. Nanti dilihat dari misalnya ujarannya seperti apa, terus kemudian dikatakan di situasi lawan tuturnya siapa gitu. Jadi diungkapkannya pada waktu apa, itu semuanya diteliti oleh linguistik forensik gitu. Nah, yang mana ketika sudah berkaitan dengan makrolinguistik ya, ketika sudah berkaitan dengan ilmu-ilmu lainnya, maka yang digunakan untuk menganalisis adalah level studi yang mikro. Jadi keempat tataran ini tidak akan pernah lepas ketika kita mengkaitkan bahasa dengan ilmu besar lainnya. Tadi kayak sosiolinguistik. Nah, bagaimana hubungan tadi bahasa dengan kalau sosiolinguistik itu dengan usia misalnya ketika apa orang tua kesopanan bahasa misalnya ya, misalnya kayak ketika kita di dalam budaya Indonesia nih, kalau ngomong ke Ustadz walaupun beliau cuma satu orang, misalnya mau kemana Ustadz misalkan, kita ngomongnya apa? Ila aina anta apa ila aina antum? Antum. Nah, padahal kalau secara struktur bahasa harusnya kalau mau kemana kan ustadznya satu tadi, harusnya ilaina, Anta. harusnya kan ilaina anta gitu kan kalau secara struktur. Nah, tetapi karena melihat lawan tutur kita adalah orang yang lebih tua, terus di budaya Indonesia ini kita menghormati yang lebih tua, dan penggunaan apa namanya kamu itu menjadi antum gitu ya dalam apa namanya ucapan dalam keseharian gitu ya. Jadi bukan menggunakan kata anta gitu. Nah, itu yang apa bisa menjadi hubungan antara bahasa dengan usia gitu ya. Belum lagi ketika bahasa dikaitkan dengan kekuasaan. Misalnya bagaimana pemerintah misalnya atau presiden mengungkapkan apa ya tentang misalnya nih yang sekarang apa makanan bergizi gratis ya. Padahal misalkan di realitanya banyak kurang dianggap kurang maksimal gitu ya. Nah, tetapi bahasa media kan bahasanya tidak langsung menjatuhkan pemerintah, tetapi misalnya terjadi apa gitu ya tentang apa ya misalnya. Atau yang gampangnya gini, kasus kelaparan. Nah, tetapi misalnya kata kelaparannya diganti dengan tidak mendapatkan apa makanan yang cukup. Nah, itu kan kelaparan dengan tidak mendapatkan makanan yang cukup atau gizi yang cukup. Nah, itu menjadi dihaluskan gitu ya. Nah, itu ketika bahasa dan kekuasaan bisa membuat redaksi yang berbeda gitu. Nah, itu ketika kita kaitkan bahasa dengan ilmu-ilmu lainnya. Nah, tetapi tadi ya, ketika kita mengkaitkan bahasa dengan ilmu besar lainnya gitu ya, itu tidak melepaskan level studi yang mikro ini gitu ya. Jadi yang mikro ini harus kita pegang keempat-empatnya kalau kita mau mengkaitkan bahasa dengan ilmu lainnya begitu. Waduh, nggak kerasa ya, udah 9, hampir 9.50. Oke, sampai situ dulu. Kira-kira sampai situ dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Kok nggak boleh orang belajar tuh, boleh?
Ya, semoga bisa difahami ya. Nah, tadi kalau tadi Ustazah banyak menyebutkan tadi hubungan bahasa dengan ilmu lainnya. Nah, sedangkan tadi di sini kita adalah dengan ilmu lainnya. Maksudnya tadi tingkatannya berarti adalah maknanya ya. Bagaimana makna dikaitkan dengan ilmu-ilmu lainnya. Oke, nanti mungkin ini lebih detailnya lagi. Ustazah, tadi Ustazah kasih prolog dulu ya untuk kaitan apa namanya ilmu bahasa dengan ilmu lainnya. Nanti untuk ke apa terkaitannya dengan makna dengan ilmu lainnya. Tadi sebetulnya sama pemateri sudah disebutkan gitu ya. Nanti kita minggu depan kita review kembali sambil Ustazah menambahkan lagi. Khawatir kalian ada kelas lagi nggak jam 10 ya? Iya ya, oke untuk hari ini berarti sampai sini dulu. Kalau nggak ada yang bertanya, mudah-mudahan bisa difahami ya. Kita ini nggak apa-apa ya, apa walaupun setiap hari kalian presentasinya dengan materi yang apa setiap pertemuan materinya sudah berbeda, tapi Ustazah tetap menerangkan pembahasan yang belum selesai ya, supaya tadi tidak ada yang miss untuk pemahamannya dari masing-masing pembahasan setiap materinya, gitu ya. Oke, tadi untuk makalah sama PowerPoint-nya sudah dikirim, teman-teman. Kelompok 2 tadi sudah dikirim ya? Mana nih kelompok 2 tadi? Sudah Sudah ya? dipahami. Oh ya sudah. Oke, ya nanti itu jangan lupa ya nanti Ustazah periksa untuk makalah dan PPT-nya sebagai bentuk tugas kalian. Oke, untuk absen nanti Ustazah minta tolong PJ aja ya. Aisyah sama Manda, siapa yang nggak hadir nanti kirimin aja ke Ustazah ya. Ya, karena takutnya lama lagi nih absen. Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita cukupkan untuk hari ini ya. Hayya nakhtatim dirasatana bikiratil hamdalillah wa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran katsiran ala hudurikum wa husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.